Kita sudah berada di kuartal terakhir di tahun 2021, yang artinya pandemi COVID-19 sudah berlangsung hampir 2 tahun. Selama periode ini, kondisi perekonomian dan pasar finansial bergerak sangat dinamis. Dan setelah pandemi lebih terkendali, maka optimisme mulai meningkat. Untuk tahu lebih lengkapnya mengenai kondisi terkini dari pasar finansial Indonesia, sudah hadir bersama kita Bapak Winang Budoyo, selaku Chief Economist Bank BTN. Halo Pak Winang, apa kabar Bapak? Kabar baik. Ayu, gimana kabarnya? Baik juga Bapak. Bapak, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit mengenai bagaimana kondisi global dan domestik terkini, serta outlook pasar finansial. Iya Mbak, jadi memang ada beberapa hal yang ditunggu-tunggu oleh pasar. Di mana yang paling ditunggu adalah kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Yang pertama paling ditunggu adalah kapan The Fed akan mulai mengurangi pembelian obligasi atau yang lebih sering disebut dengan tapering, yang akan mulai dilakukan di bulan November ini. Selanjutnya, yang juga ditunggu adalah kapan The Fed akan mulai menaikkan suku bunga acuannya. Dengan perbaikan ekonomi Amerika Serikat yang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya, maka pasar melihat bahwa The Fed akan mulai menaikkan suku bunga acuannya pada tahun 2022, yang artinya lebih cepat dari perkiraan sebelumnya, yaitu tahun 2023. Kemudian kalau kita melihat kondisi ekonomi Indonesia sendiri yang sudah menunjukkan perbaikan seiring dengan semakin turunnya kasus penyebaran COVID-19 dan juga semakin banyaknya jumlah penduduk yang sudah mendapatkan vaksinasi. Pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat kembali mendorong aktivitas ekonomi masyarakat yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,07% di kuartal 2 tahun 2021 ini, yang memang terutama didorong oleh konsumsi masyarakat. Di sisi lain, pasar finansial semakin membaik, yang salah satunya ditunjukkan dengan semakin bergairahnya kondisi pasar saham dengan IHSG yang terus meningkat dan sudah menembus kembali ke level 6.500. Mengenai pelonggaran aktivitas masyarakat yang Bapak sebutkan tadi, bagaimana dampaknya Pak? Sebagai ekonomi yang sangat didorong oleh konsumsi masyarakat, maka pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat tentunya mempunyai dampak yang sangat positif. Meningkatnya aktivitas masyarakat mendorong orang untuk melakukan konsumsi atau berbelanja. Pelonggaran pembatasan aktivitas mendorong masyarakat untuk kembali melakukan traveling, yang tentunya akan membantu kembali bangkitnya daerah tujuan wisata. Semua kegiatan ini mendorong keyakinan masyarakat untuk kembali melakukan spending, yang salah satunya bisa dilihat dari membaiknya indeks keyakinan konsumen, penjualan retail, dan juga terefleksi dengan membaiknya indeks manufaktur atau PMI yang menunjukkan bahwa sektor manufaktur sudah mulai melakukan ekspansi usaha. Berarti dampak dari pelonggaran aktivitas masyarakat ini cukup baik ya Pak. Nah, bagaimana dengan kondisi pasar finansial Indonesia itu sendiri Pak? Ya, gejolak pasar finansial Indonesia tidak terlepas dari volatilitas yang terjadi di pasar finansial global yang terutama didorong oleh kekhawatiran atas penyebaran COVID-19. Berkurangnya kasus positif COVID-19 di tengah terus meningkatnya jumlah orang Indonesia yang sudah mendapatkan vaksin kembali mendorong gairah di pasar finansial domestik. Pasar saham yang sempat terpuruk pada periode gelombang kedua pandemi COVID-19 di bulan Juni dan Juli 2021 ini, saat ini sudah kembali bergairah dengan IHSG yang terus meningkat dan sudah kembali menembus ke level 6.500. Jika kita menghitung dari awal tahun, IHSG sudah tumbuh lebih dari 11% dan merupakan salah satu indeks saham global yang mengalami rebound setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa pasar saham sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi tentu akan diiringi dengan perbaikan kinerja pasar saham. Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian seperti yang Bapak jelaskan tadi, lalu apa yang perlu kita lakukan agar investasi kita tetap optimal? Tentu saja kita harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam perekonomian baik global maupun domestik. Kita harus rajin memperhatikan indikator-indikator ekonomi karena kondisi ekonomi global saat ini masih sangat dinamis, ditambah masih adanya bayang-bayang pandemi COVID-19 yang belum juga akan berakhir. Dengan terus memperhatikan leading indicators, kita akan dapat memperhatikan bagaimana kondisi ekonomi ke depannya sehingga kita dapat mengoptimalkan investasi kita. Karena itu, seiring dengan meningkatnya kepercayaan konsumen, yang tentu saja juga meningkatkan kepercayaan kita ya, perlu juga kita melakukan diversifikasi investasi, agar investasi kita dapat lebih memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Terima kasih Pak atas informasinya dan menambah wawasan kita semua. Bagi nasabah, kami merekomendasikan untuk berinvestasi sesuai profil risiko Anda dengan tetap memperhatikan volatilitas pasar di tengah pertumbuhan dan pemulihan ekonomi. Wealth Management Bank BTN siap membantu untuk mengoptimalkan investasimu.